pendidikan sekarang, apalagi di tengah krisisnya moral. Tapi saya ingin bertanya, bagaimana sih menurut kalian, bagaimana cara mengukur kesempurnaan dalam pandangan Al-Farabi? Pertanyaan yang bagus, Doda. Menurut Al-Farabi, kesempurnaan itu bukan sekedar prestasi akademik, tapi lebih kepada kemampuan seseorang dalam menggunakan akalnya untuk mengenali Tuhan dan menjalankan hidup yang bijak serta berakhlak. Ukurannya bisa dilihat dari perpaduan ilmu, etika, dan kontribusi kepada masyarakat. Oke, bagus-bagus. Apa kamu ada yang nanggepin lagi? Mau nambahin boleh? Nah, jadi menurut Al-Farabi itu bahwa pendidikan filsafat itu punya unsur sosial sama politiknya. Dia menyebutkan dalam kitabnya itu penting peran pendidik sebagai membentuk peran masyarakat yang ideal. Jadi bukan hanya pengajar tapi pembimbing dalam peradaban juga. Barangkali dari teman-teman ada yang mau nambahin? Setuju sekali, Tia. Al-Farabi melihat bahwa negara ideal harus dipimpin oleh orang-orang yang secara utuh, seperti nabi atau rasul. Maka pendidikan harus diarahkan untuk melahirkan pemimpin semacam itu. Ini menunjukkan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam membangun peradaban. Wah, menarik sekali. Saya jadi penasaran, apakah si Al-Farabi ini yang membedakan antara ilmu agama dan juga ilmu umum? Yang penting nih, jadi dalam pandangan Al-Farabi, semua ilmu itu saling berhubungan. Baik ilmu logika, matematika, filsafat, itu adalah jalan menuju pemahaman spiritual yang lebih tinggi. Jadi tidak ada di cabang ilmu. Semua harus diarahkan pada tujuan mengenal kebenaran dan kebenaran. Jadi kalau gitu pendidikan ideal versi Al-Farabi mirip dengan konsep spiritual ilmu yang sekarang ya. Tepat sekali. Banyak gagasan Al-Farabi yang menjadi cikal bakal integrasi ilmu di lembaga pendidikan Islam. Khususnya di pendidikan Islam modern. Ia percaya bahwa ilmu itu harus dipelajari secara menyeluruh, tidak terpisah-pisah. Wah, bahasannya makin seru nih. Kita bahas lebih dalam lagi yuk. Menurut aku, jadi gini, Al-Farabi itu terkenal dengan konsep al-insan al-kamil atau manusia sempurna. Tujuan pendidikan menurut dia adalah membentuk manusia yang utuh, cerdas secara akal, baik secara akhlak, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Aku mau lempar pertanyaan dulu nih, menurut kalian pendidikan kita sekarang lebih fokus kemana? Akal atau akhlak? Aku mau nambahin ya. Ya. Aku lebih ke akal karena kayak contohnya nilai, TK ataupun rapot. Nah, sedangkan ke dalam pembinaan akhlak itu masih kurang. Jadi akhlak itu hanya formalitas saja. Setuju. Bahkan kadang anak pintar malah jadi arogan karena merasa lebih, padahal Al-Farabi maunya kita belajar supaya makin merendahkan. Benar banget. Menurut kan Al-Farabi juga pernah bilang ilmu tanpa akhlak itu ibaratkan pedang di tangan orang gila, berbahaya kan. Nah sekarang aku mau nanya nih ke Nunu, gimana menurut kamu manusia sempurna itu? Tapi nggak usah kayak teori banget, menurut kamu aja gimana? Menurut aku sih manusia sempurna itu mungkin manusia yang bisa berpikir jernih, bisa jujur, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nggak harus sempurna banget sih, tapi manusia yang bisa terus berkembang. Aku mau nambahin, jadi menurut Al-Farabi orang yang kayak gitu tuh yang layak jadi pemimpin. Jadi bukan hanya yang cuma pintar ngomong doang, tapi juga punya kebijaksanaan dan adab. Nah, mulai seru nih. Kalau kita bandingkan sama zaman sekarang, kira-kira sistem pendidikan yang kita itu sudah sesuai belum sih dengan idealisme Al-Farabi? Novi, boleh bisa bantu jawab? Tapi menurut aku belum.
karena kita terlalu sibuk dengan hasil belajarnya, tapi lupa makna belajar. Kalau pakai kacamata Al-Farabi, harusnya belajar itu bukan cuma buat ujian, tetapi buat memperbaiki diri dan juga masyarakat. Betul. Dalam kitab Al-Madinah Al-Fadilah, Al-Farabi bahkan nulis kalau masyarakat ideal itu dibentuk dari individu yang pendidikannya benar. Oke, jadi kesimpulan sementaranya itu pendidikan versi Al-Farabi itu mencakup akal, akhlak, dan juga kontribusi sosial ya. Jadi kita masih banyak PR nih soal karakter dan juga nilai. Oke, pertanyaan terakhir nih buat yang dari tadi diem aja, mungkin nyimak kali ya pembahasan diskusi kita dari tadi. Coba deh, menurut kamu apa sih langkah kecil yang bisa kita ambil di minggu ini aja deh? Ya, aku mau coba belajar nggak cuma buat nilai, tapi bener-bener paham dan praktek. Misalnya kalau belajar jujur, jadi terapin pas kerjain tugas. Dan aku mulai dari kebiasaan kecil, disiplin dan nggak asal copy paste tugas. Itu bentuk tanggung jawab juga kan. Ya, betul banget. Kalau aku coba belajar ikhlas. Kadang kita belajar itu cuma buat terlihat keren aja, padahal seharusnya buat manfaat. Betul gak? Betul. Masya Allah, luar biasa teman-teman diskusinya. Terima kasih ya untuk Hoki, Zia, dan teman-teman semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Farabi dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke?